Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini bertemu kembali bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 untuk matematika wajib di kelas 11 ya. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas sebuah bab baru. Nama babnya adalah matriks. Apa itu matriks? Yuk kita pelajari materinya bareng-bareng ya. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas pada hari ini ya. Yang pertama kita akan membahas bentuk umum dari matriks, kemudian kita akan membahas ordo matriks, transpos matriks, kemudian operasi dari matriks dan jenis-jenis matriks. Nah, materi pada pertemuan ke-6 ini pada dasarnya adalah materi yang benar-benar secara umum dari matriks. Jadi benar-benar dasarnya gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa itu pengertian dari matriks, kita akan mempelajari sub yang pertama, yaitu bentuk umum dari matriks. Lihat, matriks itu terdiri dari ordo. Ordo itu apa, Miss? Nah, kita belum masuk ke ordonya, sudah bahas ordo ya. Lihat, ini ada A, M, kali N. A ini melambangkan matriksnya, nama matriksnya. M itu melambangkan banyak barisnya, dan N itu melambangkan banyak kolomnya. Sehingga A, M kali N ini bisa kita sebut sebagai matriks A baris dikali dengan kolom. Nah, nanti kalau ada misalnya ada matriksnya, namanya matriksnya itu A 2 kali 3, berarti matriks A baris 2 kolom 3. Nah, artinya di dalam matriks kita harus bisa membedakan mana yang disebut baris, mana yang disebut kolom. Nah, baris itu nih, yang lurus ini ya, yang lurus, yang horizontal ini ya, yang Miss tandain kuning ini namanya baris. Saf, baris ya, nih baris. Kalau kolom itu dia ke bawah ini nih, dari atas ke bawah ini. Vertikal ya, atau kita sebut sebagai vertikalnya disebut dengan kolom. Ya, ini namanya yang biru ini namanya kolom pertama. Kolom pertama ini isinya A11, A21 sampai dengan AM1. Nah, kalau yang sebelahnya ini disebut dengan kolom 2. Sebelahnya lagi kolom 3, sebelahnya lagi kolom 4, dan seterusnya. Nah, kalau baris, yang kuning ini ya, yang kuning ini kita sebut sebagai baris yang pertama. Kalau setelahnya berarti baris yang kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, yang harus kalian perhatikan, di sini kan ada lambangnya ya. A11, A12. Berarti kalau kita lihat ya di dalam bentuk umum dari matriks ya, ini kan M kali N. Dengan M-nya itu baris, N-nya itu kolom. Berarti kalau A11 bisa disebut sebagai apa? Ini disebut sebagai apa? 11 itu apa? 1 itu berarti baris yang ke-1, kolom yang ke-1. Nah, yang harus kalian perhatikan lagi sebenarnya gini. Ini kalau nama matriks itu huruf besar ya. Tapi kalau elemen-elemennya, nah elemen-elemennya ini yang di dalam kotak ini namanya elemen-elemen dari matriks A. Ini A besar ya. Kalau elemennya itu ditulis huruf kecil. Kalau nama matriksnya itu ditulis dengan huruf besar. Berarti kalau A11 ini elemen matriks A ya, baris ke-1, kolom ke-1. Gitu ya. Kalau misalnya A22 berarti elemen matriks A, baris 2, kolom ke 2. Kalau A21 berarti matriks ya, elemen matriks A, baris 2, kolom ke 1 gitu. Paham ya? Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya yang ini. Nah, ini matriksnya, lihat A3 kali 3. Lihat, kalau 3 kali 3 berarti matriks A ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Kita lihat contohnya. Ini barisnya benar ada 3. 1, 2,
3. Barisnya benar ya, ada 3, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Benar ya? Berarti matriks A ini 3 kali 3. Nah, sekarang misalnya ada pertanyaan. Elemen baris 1, kolom kedua. Elemen baris 1 berarti di sini ya. Ini baris 1, tapi dia kolom kedua, berarti yang ini. Berarti isinya adalah 2 atau A1, 2. Kemudian disebutkan lagi, misalkan ada pertanyaan. Elemen baris 3, kolom ketiga. Barisnya ketiga, ya ini kan baris ketiga ya. Kemudian kolom ketiga, berarti angka 9 atau di A33. Seperti itu. Paham ya? Untuk pertanyaan elemen, misalkan lagi nih, misalnya elemen baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, ya, ini baris kedua, kolom ketiga. Mana yang berarti 6. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke ordomatriks. Nah, ordomatriks, lihat pengertiannya. Ordomatriks ditulis sebagai banyak baris dikali banyak kolom. Nah, berarti sebenarnya di bentuk umumnya itu secara sepintas ya, selintas kita sudah bahas secara tidak tertulisnya ya, tersirat ya. Kita telah membahas ordo. Berarti ini ordo berapa? Ordo 3 kali 3. Karena apa? Disebut 3 kali 3 karena dia barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Sekarang kita langsung masuk ke contoh deh. Nah, ini Miss punya matriks namanya matriks A, dia cuman ada bentuk matriks seperti ini, 1. Nah, 1 ini berarti dia barisnya ada 1, kolomnya juga ada 1. Berarti kita tulis A1 kali 1. Sekarang misalkan Miss punya matriks B. Matriksnya itu 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kita lihat identifikasi, barisnya ada berapa? Ada 1, 2. Ada 2. Kolomnya ada berapa? 1, 2. Berarti ini disebut sebagai matriks B, ordonya 2 kali 2. Karena ordo itu ditulis sebagai banyaknya baris kali banyaknya kolom. Kemudian yang ini lihat. Barisnya ada berapa? 1, 2. Berarti ada 2 baris. Kemudian kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kolomnya ada 3 ya. Berarti kita tulis sebagai apa? Matriks. Oh, ini berarti C ya, ini ya. Ini berarti C. Matriks C 2 dikali 3. Yuk, langsung kita ubah aja biar nggak bingung. Namanya ini ngetik sendiri ya, jadi maklum aja kalau ada beberapa tipe seperti itu. Kita lihat yang mana tadi. Nah, ini berarti kalau misalkan Miss tulis sebagai matriks C ya. Nih, kalau punya matriks C 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ditulis sebagai ordo C 2 dikali 3. Dengan 2 itu banyaknya baris, 3 itu banyaknya kolom. Oke, lanjut. Oke. Lanjut saja. Sekarang kita masuk ke transpose matriks. Transpose matriks itu berarti kita ubah baris menjadi kolom. Ubah baris menjadi kolom. Seperti apa contohnya? Kita lihat contoh yang pertama ya. Misalkan Miss punya matriks A. Ya. Matriks A-nya ini kita lihat 1, 4, 6. Dia hanya berbentuk sebuah baris ya. Nah, berarti karena transpose itu kita akan mengubah baris menjadi kolom, ya tinggal ini kita ubah menjadi baris. Kita ubah menjadi kolom. Awalnya kan baris, kita ubah menjadi kolom. Berarti 1, 4, 6 yang tadinya baris, kita ubah jadi kolom. 1, 4, 6. Coba kita lihat yang B. Yang B ini 2, 3, 5, 1. Nah, ini barisnya adalah ini ya. Ini baris pertama, ini baris
2. Berarti kalau ditranspuskan B transpus berarti kita ubah dari baris ini jadi kolom. Tadinya 2, 3 ini baris, sekarang jadi kolom 2, 3 ke bawah. 5, 1 tadinya berbentuk baris, sekarang berbentuk kolom 5, 1. Gampang kan? Gampang. Oke. Sekarang kita masuk di penjumlahan matriks. Nah, di penjumlahan matriks, penjumlahan atau pengurangan itu sama saja. Operasinya juga insya Allah tidak sulit ya. Kita lihat karena hanya menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, diketahui Miss punya matriks A. Kalau kita lambangkan itu kan A11, A12, A21, A22. Kalau B-nya B11, B12, B21, B22. Kok bisa kayak gitu, Miss? Ya bisa. Yang dibentuk umumnya tadi, ini melambangkan kalau A11 berarti dia terletak di baris ke-1, kolom ke-1. Kalau A12 berarti terletak di di baris ke-1, kolom kedua. Kalau A21 itu di baris kedua, kolom ke-1. Kalau A22 itu berarti di mana? Baris kedua, kolom ke-2 gitu ya kalau dilambangkan. Nah, di penjumlahan dan di pengurangan itu ordonya ya harus sama. Kalau misalnya ordonya berbeda, berarti dia tidak bisa dijumlahkan. Kita lihat bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkannya. Dilihat, jumlahkan yang ordonya sama. Ya, yang ordo atau letak elemennya sama. Kalau A11 dijumlahkan dengan B11, letak elemennya sama ya. Kemudian kita jumlahkan A12 itu dengan B12 gitu ya. A12 dengan B12. Kalau A21 dijumlahkan dengan B21. Kalau A22 dijumlahkan dengan B22. Jadi yang bisa dijumlahkan itu yang pertama catatannya ordonya harus sama, kemudian elemennya juga letaknya harus sama. Maka dia bisa dijumlahkan dan juga bisa dikurangkan. Nah, langsung aja kita lihat di contohnya. Misalkan Miss punya matriks A 1 2 1 3 ya. B-nya 4 5 1 2. Pertanyaan yang pertama, A ditambah dengan B. A ditambah dengan B, berarti ini matriks A-nya ditambah dengan matriks B-nya. Bagaimana caranya? Berarti setiap elemennya itu dijumlahkan yang sama elemennya. Berarti 1 ditambah dengan 4, kemudian 2 ditambah dengan 5, ya yang ini. 1 ditambah 1, yang ini. 3 ditambah 2. Nah, tinggal kita jumlahkan 1 tambah 4, 5, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 1, 2, 3 tambah 2, 5. Kalau misalkan dibalik, apakah sama Miss hasilnya? Kita lihat. Misalkan sekarang B ditambah A, berarti ini yang B, ya matriks B ini, ditambah dengan matriks A. Kita jumlahkan 4 ditambah 1, itu sama dengan 5, 4 ditambah 2, 5 ditambah 2, ini ya, sama dengan 7, kemudian 1 ditambah 1, yang ini sama dengan 2, kemudian 2 ditambah 3, ya, sama dengan 5. Nah, mudah kan? Kalau pengurangan gimana? Sama aja. A dikurangi dengan B, ini A-nya, dikurangi dengan B-nya, berapa? Berarti 1 dikurangi 4, ya, 1 dikurangi 4 sama dengan min 3, kemudian 2 dikurangi dengan 5, itu sama dengan apa? Min 3, 1 dikurang 1 itu 0, kemudian 1 dikurang 2 itu 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1 ya, elemennya yang sama ya, berarti ini sama dengan ini gitu ya, yang ini dikurangi ini gitu ya. Gampang ya untuk pengurangan dan penjumlahan, Miss yakin paham lah ya. Kita lanjut saja di perkalian matriks. Nah, kalau untuk perkalian matriks ini lumayan ini ya gesernya. Nah, untuk kita atur dari sini biar mudah. Nah, sip.
Untuk perkalian matriks ini lumayan bukan rumit ya, tapi butuh pemahaman gitu. Lihat di perkalian matriks, ingat operasikan. Lihat katanya, baris pertama kalikan dengan kolom pertama, sudah selesai. Kemudian baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, kemudian yang kedua, baris kedua kolom ke-1. Setelah selesai, kalikan baris kedua dengan kolom kedua. Nah, aduh Miss, kok kayak gitu amat sih? Iya, tenang aja, kalau udah dicontohnya nggak akan sulit. Nah, misalkan Miss punya matriks A dan matriks B nih. Pertanyaannya A dikali dengan B. A dikali dengan B. Ini ada cara mengalikannya. Berarti kalau A kali B, ini matriks A dikalikan dengan matriks B. Baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Mana baris pertama? Yang ini baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Kita kaliin yuk. Yang dikaliin itu yang elemennya sama gitu letaknya. Maksudnya itu yang bisa dikalikan. Kalau misalkan dia 2 kali 2, maka dikalikan dengan 2 kali 2 gitu kan ya. Kita lihat gimana caranya. Pertama, kan baris 1 dikalikan dengan kolom 1, berarti 1 dikalikan dengan 1, yang pertama dulu, kemudian ditambah 3 dikalikan 2. Seperti itu. Sudah selesai. Yang selanjutnya katanya baris 1 dikalikan dengan kolom kedua. Baris 1 yang mana? Ini baris 1 dikalikan dengan kolom kedua. Berarti 1 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 3. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya baris kedua dikalikan dengan kolom 1. Baris kedua mana? Ini baris kedua dikalikan dengan kolom ke-1. Berarti 2 dikali 1 ditambah dengan 4 dikali 2. Kemudian baris 2 dikalikan dengan kolom kedua. Baris 2 mana? Ini kolom 2-nya. Berarti 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 3. Nah, sekarang tinggal kita operasikan. 1 kali 1, 1, 3 kali 2, 6, kemudian 1 kali 0 itu 0, 3 kali 3 itu 9, 2 kali 1, 2, 4 kali 2, 8, 2 kali 0 itu 0, 4 kali 3 itu adalah 12. Sekarang 1 ditambah 6, 7, 0 tambah 9, 9, 2 tambah 8, 10, dan 0 ditambah 12 adalah 12. Sehingga matriks untuk A kali B itu sama dengan berapa? 7, 9, 10, 12. Paham? Alhamdulillah. Ini silakan pahami lambat-lambat. Insya Allah nanti kayak gini tuh caranya gitu. Sekarang kita lanjut ke perkalian matriks skalar. Kalau yang tadi perkalian antar matriks, ini perkalian skalar matriks ya. Perkalian skalar matriks. Lihat perkalian skalar ya, ini perkalian skalar matriks ya. Perkalian skalar dengan matriks. Maksudnya skalar itu apa sih? Skalar itu konstanta. Apalagi sih Miss konstanta? Konstanta itu angka. Ya, angka ya konstanta. Lihat, kalau misalkan ada 2 dikalikan dengan matriks, tinggal kita kalikan setiap elemennya dengan 2. Berarti 2 dikali 1, kemudian 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4. Nah, ini penjabarannya, sehingga hasilnya nanti 2 dikali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8. Sehingga matriks ya, hasil perkalian matriks skalar antara 2 dengan matriks 2 dengan 1, 2, 3, 4 adalah 2, 4, 6, 8. Nah, yang harus kalian ingat di dalam perkalian matriks ya, kalau A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Ya, ini mah perkalian antar matriks. Maksudnya apa, Miss? Yang ini tadi. Yang mana tadi ya? Nah, yang ini tadi. Kalau A dikali B itu tidak akan sama dengan B dikali A. Kalau nggak percaya, kalian coba sendiri ya. Oke, kemudian yang kedua, A dikali identitas
itu sama dengan identitas dikali A sama dengan A. Kemudian A dikali 0 itu sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. I itu matriks identitas dan 0 itu matriks dari 0. Nah, apa sih matriks identitas? Apa itu matriks 0? Nanti kita lihat di macam-macam matriks ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke jenis atau macam-macam matriksnya. Yang pertama nih, susahnya scrollnya. Macam-macam matriks. Yang pertama ada matriks baris. Berarti kalau matriks baris itu matriks yang terdiri dari satu baris. Nah, satu baris ini kan yang memanjang ya. Berarti contohnya seperti P sama dengan min 1, 2. Itu contoh matriks baris. Matriks kolom berarti matriks yang terdiri dari satu kolom. Dia berbentuk kolom memanjang ke bawah, berbentuk vertikal. Misalnya contohnya R 1, 2, 3. Matriks persegi berarti matriksnya itu berbentuk persegi. Seperti apa persegi? Ingat kalau persegi itu kalau kita masih SMP ya, berarti sisinya itu panjangnya sama. Berarti matriks yang banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Berarti kalau misalnya barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Kalau barisnya ada 3, berarti kolomnya ada 3. Contohnya matriks A2 kali 2 dan A3 kali 3. Nah, sekarang matriks 0 lah yang ini tadi. Ketika ada sebuah matriks dikalikan dengan matriks 0, maka hasilnya itu sama dengan 0. Silahkan kalian coba kalikan ya nanti. Nah, matriks 0 itu apa? Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya itu 0. Jadi elemen-elemen ininya, nih, isi di dalamnya ini semuanya 0. Namanya matriks 0. Sekarang ada matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Nah, matriks identitas adalah matriks yang elemen diagonal utamanya. Lihat kalau diagonal tuh ini ya. Diagonal utamanya adalah 1 dan elemen yang lainnya adalah 0. Berarti dia diagonalnya itu adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Disebut matriks identitas. Kemudian matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang elemen diagonal utamanya sama dengan elemen yang lain sama dengan 0. Jadi matriks ya yang elemen diagonal utamanya itu sama gitu. Jadi bisa 2, 2, 3, 3, 5, 5. Intinya diagonal utamanya itu sama, tapi bukan 1 ya. Dia selain 1, karena kalau dia 1 itu disebut matriks identitas. Jadi ketika diagonal utamanya itu sama tapi bukan angka 1, bisa 2, bisa 22 atau 55 atau 10 10 atau 3 3, maka dia disebut sebagai matriks skalar ya. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen di luar diagonal utamanya sama dengan 0. Berarti matriks yang di luar diagonal utamanya itu sama dengan 0. Berarti dia diagonal utamanya itu bukan 0 ya. Karena yang diminta kalau matriks diagonal adalah matriks yang di luar diagonal utama. Diagonal utama itu ini adalah 0. Disebut matriks diagonal. Sekarang ada lagi nih disebut matriks apa ini? Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Lihat, kalian perhatikan perbedaan antara matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah ya. Kalau matriks segitiga atas berarti dia matriksnya berbentuk segitiga gitu ya, tapi ke atas. Kalau matriks segitiga bawah berarti dia segitiganya di arah bawah seperti ini ya, dan elemen yang lainnya adalah 0, maka disebut sebagai matriks segitiga bawah untuk yang ini, segitiganya di bawah, dan matriks segitiga atas untuk segitiganya bagian yang atas. Berarti ini ada kesalahan penulisan lagi. Berarti ini matriks apa? Segitiga bawah. Oke.
Nah, oke, fix ya. Ini adalah macam-macam dari matriks. Jadi kalian harus benar-benar paham konsep dasarnya. Oh, ini ya. Oh, ini matriks segitiga atas. Oh, ini matriks segitiga bawah, seperti itu. Nah, oke, selesai untuk pertemuan kita yang keenam ini. Terima kasih anak-anak semua sudah menyimak. Oke, semoga materi pada pertemuan kali ini mudah untuk dipahami. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.